Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tipe atau jenis-jenis kelompok sosial. Eh, Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan ke kalian ya untuk membaca materi tentang tipe kelompok sosial. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan secara detail sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami materi tipe kelompok sosial. Karena materi ini cukup penting karena sering sekali keluar di ujian seperti itu ya. Langsung saja di sini ada tipe kelompok sosial menurut para ahli. Ada 4 di sini ya. Pertama itu menurut Emil Durkheim. Nah, di sini Emil Durkheim mengklasifikasikan tipe kelompok sosial menjadi dua. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kemudian yang kedua, Ferdinand Tonis, itu dua tipe juga, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Atau istilah lainnya, Gemeinschaft itu paguyuban, kalau Gesellschaft itu patembayan. Kemudian yang ketiga itu ada Charles Cooley, ya. Dia juga mengemukakan dua tipe kelompok sosial, ada primer dan sekunder. Kemudian terakhir itu William Sumner, ini saya typo ya, ini Sumner, itu ada in group dan out group. Nah, untuk penjelasannya kita ke slide berikutnya ya. Oke, di sini juga ada klasifikasi kelompok ya atau tipe kelompok menurut Bierstedt. Tapi di tipe kelompok bukan tipe kelompok sosial gitu ya. Ada 4 tipe kelompok menurut Bierstedt, yaitu kelompok asosiasi, sosial, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok statistik. Jadi di sini si Bierstedt itu mengemukakan bahwa untuk dikatakan sebagai kelompok itu harus ada 3 syarat gitu ya. Yang pertama, kalian bisa lihat yang bagian kanan, ada atau tidaknya organisasi, kemudian ada atau tidaknya interaksi sosial, kemudian yang ketiga itu ada atau tidaknya kesadaran jenis atau kesamaan gitu ya. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kelompok asosiasi. Kita lihat panahnya itu warna biru. Kalau kelompok asosiasi itu berarti ada organisasi, ada interaksi, dan ada juga kesamaan atau kesadaran jenis. Contohnya apa sih kelompok asosiasi itu? Contohnya adalah organisasi, profesi, misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jelas ada organisasinya ya, kemudian ada interaksinya juga antar guru, kemudian ada kesadaran jenis yaitu kesamaan profesi seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu kelompok sosial, itu panahnya warna orange ya. Kalau kelompok sosial itu hanya memenuhi dua syarat, yaitu ada interaksi dan ada kesamaan jenis ya. Itu udah kalian udah paham ya karena kemarin sudah dijelaskan terkait kelompok sosial. Kemudian di sini ada kelompok kemasyarakatan. Nah, kalau kelompok kemasyarakatan ini hanya memenuhi satu syarat, yaitu ada kesadaran jenis. Contohnya apa sih? Contohnya kelompok masyarakat berjenis kelamin laki-laki dan kelompok masyarakat berjenis kelamin perempuan dalam suatu wilayah. Itu tidak ada organisasinya, ya nggak? Kemudian tidak ada interaksi juga karena nggak saling mengenal gitu ya. Kemudian hanya satu syarat yang terpenuhi, yaitu ada kesadaran jenis ya. Kelompok masyarakat perempuan ya atau yang berjenis kelamin perempuan itu ya mereka sadar mereka itu punya kesamaan jenis kelamin, tetapi tidak ada interaksi dan tidak ada organisasi. Kemudian terakhir itu ada kelompok statistik. Nah, kalau kelompok statistik ini hanya diperuntukkan untuk keperluan survei, sensus gitu ya. Jadi tidak mungkin ada organisasinya, tidak mungkin ada interaksi dan tidak ada kesamaan atau kesadaran akan kesamaan jenis gitu ya. Misalnya kita sering kali di sensus gitu ya, sensus penduduk. Berarti kan kita terklasifikasi kan, masuk ke dalam kelompok-kelompok kan, entah itu kita masuk ke misalnya kelompok masyarakat berusia produktif atau tidak produktif misalnya gitu ya, kita hanya dikelompokkan gitu kan. Nah, tetapi di sini kita tidak ada organisasinya, tidak ada interaksi sosialnya juga seperti itu, dan tidak ada kesadaran jenis juga. Nah, itu maksud dari kelompok statistik. Jadi hanya untuk keperluan survei gitu ya. Oke, untuk nanti yang kurang dipahami bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Oh ya, ini saya maaf kalau misalnya saya terburu-buru dan menjelaskan karena di sini juga saya nggak mau panjang-panjang waktunya. Jadi kalau semakin panjang kan berarti semakin lama gitu kalian mendownloadnya gitu kan, pasti akan makan kuota banyak gitu ya. Jadi singkat aja.
Nah, ini masuk ke tipe kelompok sosial tadi yang menurut para ahli paguyuban patembayan ya. Itu klasifikasi dari Ferdinand Tonis ya. Jadi gini, untuk memahami biar kalian cepat hafal terkait dengan tipe-tipe kelompok sosial ini, kalian cukup paham satu konsep aja. Jadi gini, setiap tipe itu punya pasangannya gitu. Nah, tapi pasangannya ini bertolak belakang. Jadi kalian cukup paham satu kelompok. Nah, untuk pasangannya tinggal kalian jelaskan kebalikannya gitu. Misalnya paguyuban sama patembayan. Kalian cukup paham penjelasan terkait dengan paguyuban. Nah, kalau kalian untuk menjelaskan patembayan berarti tinggal dibalikin aja gitu ya, kebalikan dari paguyuban seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi paguyuban sama patembayan itu kita anggap ya seperti masyarakat desa dan kota. Kalau paguyuban itu masyarakat desa, kalau patembayan masyarakat kota. Kemudian apa sih yang dilihat dari paguyuban patembayan? Di sini ada kata kuncinya yaitu interaksi sosial. Jadi untuk menjelaskan paguyuban dan patembayan, kalian tinggal lihat bagaimana sih interaksi sosial di desa dan bagaimana interaksi sosial di kota seperti itu ya. Kalau interaksi sosial di desa, menurut kalian intens atau tidak? Intens ya. Akrab atau tidak? Akrab. Nah, biasanya ini mereka berinteraksi karena ada dorongan dalam diri. Ada keinginan gitu. Jadi tidak ada paksaan gitu. Mau kenal atau tidak, pasti dia tetap berinteraksi. Makanya biasanya itu kalau di desa itu orangnya ramah-ramah gitu ya. Kalau sama orang yang nggak dikenal juga ngobrol aja gitu, berinteraksi aja seperti itu ya. Itu kalau di masyarakat desa interaksinya seperti itu ya. Nah ini interaksi terjalin karena ikatan darah. Maksudnya itu biasanya itu kalau di desa lebih banyak saudara gitu kan. Misalnya satu keluarga itu di satu tempat yang sama gitu kan. Itu maksud dari ikatan darah. Nah, kemudian karena kesamaan tempat sama juga. Jadi kalau di kampung itu, coba nih kalian yang punya kampung bener atau enggak ya? Kalau di kampung itu, karena mereka satu kampung, itu dianggap itu saudara. Walaupun sebenarnya bukan nggak ada ikatan darah misalnya ya, tapi tetap dianggap saudara. Kayak gitu. Benar atau enggak? Pasti benar. Karena gini, mereka itu kalau misalnya ya memang budaya mereka gitu. Kalau sudah satu tempat tinggalnya sama dan sudah berpuluh-puluh tahun di situ, ya pasti dianggap saudara kayak gitu. Makanya di sini interaksinya akan akrab gitu ya. Jadi mereka berinteraksi karena ada dorongan dari dalam diri dan tidak ada paksaan. Nah, kalau patembayan beda. Di kota itu kita berinteraksi karena ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, nggak ada kebutuhan, kita tidak akan berinteraksi seperti itu. Kalian bisa ngeliat di sekeliling kalian juga, orang kalau kita ketemu di jalan nggak kenal, akan ngobrol nggak? Akan ada interaksi nggak? Tidak ada. Beda kalau di desa itu, mau kenal mau tidak, itu pasti berinteraksi kayak gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini penjelasan yang patembayan, interaksi terjalin karena ada keuntungan praktis. Jadi kalau tidak ada keuntungan, tidak ada kebutuhan, ya tidak akan berinteraksi seperti itu. Mudah ya untuk memahaminya ya. Nah, untuk yang klasifikasi yang kedua, solidaritas mekanik dan organik sama dengan paguyuban patembayan. Kita anggapnya masyarakat desa dan kota. Ya. Jadi kalau mekanik itu desa, kalau organik itu kota. Nah, kata kuncinya adalah pembagian kerja. Beda ya sama klasifikasi yang pertama, paguyuban patembayan, walaupun sama dianalogikannya seperti desa dan kota juga, tetapi kata kuncinya beda ya. Kalau paguyuban patembayan yang dilihat adalah interaksi sosialnya. Kalau solidaritas mekanik organik yang dilihat adalah pembagian kerjanya. Bagaimana sih pembagian kerja di desa? Menurut kalian kalau di desa itu pekerjaannya banyak atau enggak? Enggak ya, homogen. Paling apa sih kalau di desa itu petani ya, kalau enggak nelayan, kalau enggak berkebun, atau misalnya berdagang, atau misalnya guru ada juga gitu ya, ada dokter juga, tapi tidak terspesialisasi. Guru kalau di sana itu misalnya matematika ya, kalau dia bisa bahasa Inggris, ya dia akan nyambi bahasa Inggris juga gitu ya. Kalau misalnya guru IPA, kalau dia bisa ngajar IPS, ya dia akan jalani juga gitu ya. Jadi kalau misalnya di desa itu pembagian kerjanya sedikit gitu. Jadi tidak ada ketergantungan atau ketergantungannya rendah. Misalnya petani bisa aja jadi pedagang bisa aja dia berkebun gitu. Jadi tidak ada ketergantungan antar individu karena setiap individu pasti bisa
melakukan profesi atau pekerjaan orang lain ya. Ini penjelasannya, pembagian kerjanya sederhana, homogen, sehingga ketergantungannya rendah. Nah, beda kalau di kota. Di kota itu pembagian kerjanya kompleks, banyak, terspesialisasi. Contohnya aja dokter. Dokter itu ada dokter anak, ada dokter orang dewasa gitu ya. Kemudian misalnya dokter jantung, ada dokter jantung anak, dokter jantung orang dewasa gitu. Jadi di sini ketergantungannya tinggi gitu. Dokter anak nggak mungkin bisa mengobati orang dewasa kayak gitu. Jadi ada ketergantungan di sini, ketergantungannya tinggi. Beda sama di desa seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, primer sama sekunder. Ya, kata kuncinya adalah jumlah dan kebertahanan. Jadi untuk menjelaskan primer sekunder cukup melihat jumlah anggotanya berapa, bagaimana dan kebertahanannya itu seperti apa. Kalau primer itu kan paling pertama, ya kan, utama, intim gitu ya. Berarti penjelasannya adalah kelompok di mana jumlahnya itu pasti sedikit, ya. Jumlahnya sedikit tetapi kebertahanannya itu lama atau langgeng. Kebalikannya, kalau sekunder itu jumlah anggotanya banyak, tapi sifatnya itu sementara, seperti itu, dan hubungannya tidak akrab. Contohnya apa sih kelompok primer? Kelompok primer itu cuma punya satu contoh ya. Kalian harus ingat kelompok primer hanya memiliki satu contoh, yaitu keluarga. Ya, keluarga itu kan anggotanya sedikit kan ya. Nah, tapi dia kebertahanannya lama, langgeng. Jadi mau sampai kapanpun kalian mau pindah kemanapun, kelompok keluarga itu akan tetap ada. Beda kalau kelompok sekunder. Kita lihat contohnya. Kelompok sekolah, organisasi. Kalian misalnya sekarang kalian bagian dari kelompok sosial SMA 6. Kok kalian udah lulus, ya kalian bukan anggota itu lagi. Begitu bukan? Iya kan? Jadi sifatnya itu sementara, seperti itu ya. Oke, lanjut ke formal informal. Ini mudah ya. Kalau formal informal berarti kata kuncinya adalah aturan. Ada tidaknya aturan. Kalau formal udah pasti ada aturan. Kalau informal itu tidak ada aturan. Nah, karena ada aturan, kelompok formal itu dalam memilih atau mengambil anggota itu pasti ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya tadi kelompok sekolah ya. Kalian bagian dari kelompok sosial SMA 6. Itu kelompok formal, ya kan? Nah, kalian untuk masuk ke sekolah itu harus ada syarat-syarat kan yang harus kalian penuhi. Nah, itu maksud dari ada syarat tertentu dalam penerimaan maaf ya. Dalam penerimaan anggota baru. Karena ada aturan di situ ya. Kalau informal kebalikannya, tidak ada aturan dan tidak ada syarat tertentu dalam penerimaan anggota. Contohnya itu tadi formal ada kelompok kerja, kelompok sekolah. Kalau informal misalnya kelompok bermain kalian gitu. Siapapun tanpa syarat ya boleh aja gitu berteman sama kita gitu kan tidak ada aturan. Itu kelompok informal. Lanjut, membership group sama reference group. Yang dilihat adalah kesesuaian perilaku. Kalau membership group adalah kelompok di mana anggotanya itu pasti berperilaku sesuai dengan kelompoknya. Misalnya siapa ya? Misalnya Jerry. Jerry ini misalnya membership grupnya adalah OSIS. Berarti dia akan berperilaku sesuai dengan kelompoknya, yaitu OSIS. Pasti disiplin ya kan? Pasti taat aturan gitu ya. Nggak mungkin si Jerry ini tidak disiplin atau sering melanggar aturan, itu tidak mungkin ya. Itu membership group. Atau misalnya Sabrina. Misal Sabrina ini kelompok membership grupnya adalah kelompok seni ya. Berarti perilakunya dia, tindakannya dia pasti akan lebih banyak misalnya bernyanyi atau menggambar, melukis gitu ya. Karena itu sesuai dengan kelompoknya gitu kan. Gak mungkin Sabrina melakukan tindakan atau perilaku misalnya mengibarkan bendera atau lebih sering mengurusi obat-obatan gitu, nggak mungkin kan. Jadi membership group itu setiap anggota mengidentifikasi dirinya ya bahwa dirinya itu bagian dalam kelompok tersebut dan pasti dia berperilaku sesuai dengan kelompoknya. Nah, kalau reference kebalikannya, reference ini adalah kelompok acuan. Jadi misalnya tadi Sabrina adalah kelompok membershipnya adalah kelompok seni ya, tapi dia malah lebih banyak mengurusi obat-obatan gitu ya, seperti kelompok PMR. Nah, berarti di sini kelompok PMR adalah reference group dari Sabrina kayak gitu ya.
Nah, ini contohnya membership group. Anak OSIS akan berperilaku layaknya anak OSIS, seperti disiplin dan lain-lain. Nah, kalau reference group contohnya misalnya anak ekskul mading, ya, harusnya kan dia lebih sering melakukan misalnya membuat berita gitu ya, membuat pengumuman gitu kan, tapi dia malah sering melakukan kegiatan nari gitu. Berarti di sini kegiatan nari, kelompok tari itu adalah reference group dari si anak ekskul mading ya. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau in group dan out group itu kayak kelompok saya dan kelompok Anda gitu. Jadi sangat bertentangan gitu. In group gue, in group saya, ya itu bukan bagian dari Anda gitu. Jadi in group, out group. Kelompok saya, kelompok Anda. Nah, kalau kelompok saya, in group gitu, kelompok inti, pasti setiap anggota itu akan simpati, akan empati terhadap in groupnya. Dan dia akan antagonisme terhadap out groupnya atau lawannya gitu. Antagonisme itu kan kalau di dalam drama itu jahat gitu ya. Maksud dari jahat ini dia tidak akan peduli dengan kelompok out groupnya dia. Misalnya apa sih contohnya? Contohnya itu misalnya 11 IPS 2 dan 11 IPS 3. Ya, pasti kalian akan memprioritaskan in group kalian gitu, nggak peduli sama out group kalian. Misalnya Sabrina IPS 3 misalnya ya. Saya lupa nih Sabrina ini IPS 2 atau 3 gitu ya. Sabrina ini IPS 3 misalnya. Berarti in group Sabrina adalah IPS 3. Out groupnya berarti IPS 1, IPS 2, IPS 4 gitu ya. Jadi yang di luar dari in group itu out group ya. Seperti itu. Atau contoh lain misalnya SMA 6 sama SMA 4 gitu ya. Kita bagian in group kita adalah SMA 6 gitu. Pasti kita akan memprioritaskan masalah-masalah yang ada di SMA 6. Kita tidak akan peduli itu sama masalah-masalah yang ada di SMA 4. Seperti itu ya. Ini penjelasannya. Nah, kemudian ini ada kelompok okupasional sama volunteer. Yang dilihat adalah tujuannya. Kalau okupasional itu kelompok profesi, misal PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau Ikatan Dokter Indonesia, atau Asosiasi Petani dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu hanya untuk kepentingan profesi gitu. Nah, kalau tujuan untuk kepentingan profesi berarti ada harapan ada apa ya? Ada keuntungan yang ingin dicapai kan, ada harapan yang ingin dicapai. Misalnya saya masuk ke PGRI, pasti saya punya pikiran kalau saya masuk ke situ bisa mengembangkan profesi, bisa diakui gitu kan profesinya misalnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai, yang diharapkan gitu ya. Jadi ada keuntungan gitu. Nah, beda dengan volunteer. Volunteer itu tujuannya untuk kepentingan sosial. Dia tidak mengharapkan keuntungan apapun. Volunteer itu contohnya adalah relawan, ya. Nah, ini contohnya tadi udah saya sebutkan. Volunteer, contohnya itu relawan COVID, relawan bencana, ya. Jadi, kalau volunteer itu hanya kepentingan sosial dan tidak mengharapkan keuntungan, gitu ya. Nah, ini terakhir nih, klasifikasi yang terakhir itu kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Yang dilihat itu adalah sasaran dan sifatnya. Kalau penekan sasarannya apa sih? Politik. Ya, penekan. Dia menekan pemerintah untuk misalnya mengganti kebijakannya gitu. Atau misalnya kelompok penekan ini kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Contohnya apa sih? Misalnya yang kelompok 212 tuh yang suka demo. Jadi setiap tanggal berapa itu dijadiin nama kelompok gitu kan, 212 berarti 2 Desember gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mereka ini membentuk kelompok untuk menekan pemerintah. Jadi sasarannya adalah politik. Sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi, tujuannya bubar gitu ya. Beda sama kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu sasarannya bukan politik aja, bisa olahraga, bisa pendidikan dan lain sebagainya. Nah, sifatnya itu jangka panjang. Jadi di sini dia ingin mempromosikan interestnya mereka gitu ya. Jadi sifatnya itu akan panjang gitu, akan selamanya akan dipromosikan oleh mereka. Misalnya olahraga, mereka akan mempromosikan kegiatan-kegiatan olahraga kayak gitu ya. Jadi sifatnya lama. Beda sama yang penekan. Kalau penekan ini kan kayak menuntut gitu ya. Kalau tuntutannya sudah dipenuhi ya sudah bubar gitu kelompoknya ya. Oke, ini kelompok kepentingan sama penekan udah. Oke, lanjut aja langsung. Ini tipe kelompok sosial tidak teratur atau kerumunan ya. Kerumunan ini beda sama kelompok sosial sebenarnya ya.
Makanya di sini dianggapnya kelompok tidak teratur. Jadi untuk menjelaskan kerumunan tinggal kebalikannya aja. Kalau kelompok sosial ada interaksi, kalau kerumunan tidak ada interaksi. Kalau kelompok sosial ada identifikasi diri bahwa dirinya itu bagian dari kelompok. Kalau kerumunan tidak ada identifikasi diri. Kemudian ada faktor kesamaan. Kalau kerumunan tidak ada faktor kesamaan. Kalau tidak ada faktor kesamaan berarti tidak ada pola perilaku gitu kan, tidak ada berpola gitu. Nah, jadi pokoknya kebalikannya aja kalian menjelaskannya. Nah, tipe-tipe kerumunan itu ada apa aja? Yang pertama ada kerumunan berartikulasi dengan struktur. Itu ada kelompok ekspresif direncanakan dan kelompok formal, ya. Kelompok ekspresif direncanakan. Jadi di sini dia itu ekspresif. Dia hanya ingin mengekspresikan diri mereka gitu. Ada perhatian khusus gitu dalam kerumunan tersebut, tetapi hal tersebut tidak penting. Contohnya apa? Orang yang sedang berdansa, orang yang sedang pesta. Mereka ini berkerumun, ada perhatian khusus kan di situ, misalnya dia ingin berdansa atau merayakan ulang tahun gitu. Tapi tidak penting hal-hal tersebut, mereka hanya mengekspresikan diri mereka. Seperti itu ya. Nah, kelompok formal itu dia ada objek yang dilihat. Dia mengamati sesuatu. Kerumunan tersebut itu mengamati sesuatu. Nah, ini sifatnya adalah tertib. Jadi untuk mengamati objek tersebut dia harus ada langkah-langkahnya gitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang nonton bioskop. Yang ada dalam bioskop itu adalah kerumunan formal namanya. Ada yang diamati ya kan? Ada objek yang diamati dan dia sifatnya tertib. Jadi orang yang mau nonton bioskop itu kan harus beli tiket dulu, harus ngantri dulu gitu kan, harus duduk sesuai dengan tiketnya gitu kan. Jadi tertib gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti tanya ya. Nah, kemudian di sini yang kedua itu kerumunan bersifat sementara. Itu ada kerumunan tidak menyenangkan, inconvenient, kerumunan panic crowd, dan kerumunan penonton atau spectator crowd. Kenapa sih saya tulis bahasa Inggrisnya juga? Karena biasanya kalau di ujian-ujian itu ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi untuk kalian tahu aja gitu ya. Kalau kerumunan tidak menyenangkan berarti mereka itu berkerumun tapi dalam keadaan tidak menyenangkan. Contohnya apa? Kerumunan orang yang sedang mengantri. Kerumunan orang yang sedang menunggu kereta api. Kerumunan orang yang sedang menunggu Transjakarta misalnya. Itu kan dalam keadaan nggak nyaman kerumunan tersebut ya. Perasaannya tidak nyaman. Kemudian kalau yang panik itu contohnya apa? Ada bencana, ada gempa, kita keluar rumah berlarian, kita membentuk kerumunan gitu sama orang-orang. Nah, itu kerumunan tersebut itu kan dalam keadaan panik ya, itu kerumunan panik. Nah, kalau kerumunan penonton ini hampir sama nih sama yang tadi, kerumunan formal. Dia ini sama-sama ada objek yang dilihat. Bedanya kalau kerumunan formal itu tertib, ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kalau kerumunan penonton maaf ya, kalau kerumunan penonton atau spectator crowds itu dia tidak tertib. Jadi accidental aja. Misalnya apa contohnya? Misalnya kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan. Tidak tertib kan? Nggak ada langkah-langkahnya kan, harus beli tiket dulu atau apa? Enggak kan? Beda sama yang tadi, kalau kerumunan formal ada langkah-langkahnya, makanya mereka tuh tertib kerumunannya. Kalau misalnya yang kerumunan penonton, yang spektator itu tidak tertib, tapi sama-sama ada objek yang dilihat. Nah, kemudian yang ketiga itu kerumunan yang berlawan dengan norma hukum. Ada kerumunan yang bertindak emosional atau acting mobs dan kerumunan immoral. Nah, ini sering sekali anak-anak itu suka kebalik nih. Pokoknya kalau yang kerumunan yang bertindak emosional berarti mereka itu melakukan tindakan kekerasan, pakai emosi. Mereka berkerumun dan mereka melakukan tindakan pakai emosi. Contohnya apa? Kerumunan orang sedang tawuran. Emosi kan dia, dalam keadaan emosi. Pasti biasanya pakai kekerasan. Nah, beda sama kerumunan immoral. Mereka ini berkerumun dan mereka hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma. Contohnya apa? Kerumunan orang yang sedang mabuk. Kerumunan remaja yang sedang seks bebas misalnya. Pesta seks bebas atau pesta narkoba, mereka nggak emosi ya kan, nggak pakai kekerasan, tetapi mereka hanya melakukan kegiatan tindakan yang berlawanan dengan hukum, immoral kayak gitu. Jadi beda ya, kalau emosi pakai emosi, kalau immoral ya tidak gitu ya. Nah, kemudian sini ada publik sama massa. Kalau publik itu bukan merupakan kesatuan
ya. Jadi kayak publik gitu, bukan satu kesatuan mereka. Dia itu hanya berinteraksi melalui media sosial. Jadi kalau kita nih, kita punya media sosial ya. Semua orang yang punya media sosial itu adalah publik, ya, nggak ada saling mengenal gitu kan. Mereka berinteraksi cuma di media sosial kayak gitu ya. Beda sama masa. Kalau masa itu ada interaksi, kemudian jumlahnya juga banyak dan dia berkumpul pada suatu tempat yang sama. Misalnya apa? Masa orang yang sedang demo. Makanya orang-orang demo itu disebutnya masa. Karena apa? Ada interaksi, kemudian dia juga pada tempat yang sama gitu ya, dan dia jumlahnya juga banyak. Sama sebenarnya publik itu juga jumlahnya banyak, tapi kalau publik interaksinya ya hanya media sosial gitu, jadi tidak nyata gitu. Publik itu tidak nyata maksudnya, bukan merupakan satu kesatuan, itu maksudnya tidak nyata. Kalau massa itu kan nyata, terlihat gitu kan, ada sebuah massa gitu. Kalau publik ya itu tadi tidak terlihat, seperti itu ya. Oke, yang belum dipahami bisa tanyakan nanti di grup WhatsApp, saya ingatkan kembali ya. Nah, ini gambar-gambarnya dari contoh-contoh kerumunan, bisa kalian lihat sendiri di PPT yang sudah saya berikan kemarin ya. Mungkin itu saja ya, menghemat waktu. Selanjutnya kita diskusi di grup WhatsApp, jadi untuk yang tidak kurang paham bisa tanyakan di grup WhatsApp tersebut. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.